Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ranti Ramasatiti. Kali ini saya akan membahas tentang soal persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita ke soal, kita harus mengetahui dulu apa sih persamaan dasar akuntansi itu. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan juga ekuitas, yang mana ketiga ini akan saling berhubungan. Nah, persamaan dasar akuntansi itu juga merupakan dasar pencatatan atau pembukuan sebuah laporan keuangan. Jadi, mari langsung saja kita ke soal. Oke, ini sudah ada soalnya. Share screen. Oke, ini soalnya ya. Nah, di ilustrasi transaksi. Transaksi. Nah, oke, ini adalah ilustrasinya. Ibu Ranti adalah lulusan akuntansi dari Universitas Bengkulu yang memutuskan membuka jasa percetakan dengan nama Ranti Printing pada tanggal 1 November tahun 2022 yang jasa, memberikan jasa percetakan spanduk, undangan, MUK, dan juga baliho. Ranti Printing ini beralamat di Jalan Padang Makmur 1, Betungan, Bengkulu. Oke, pada tanggal 1 ini ada transaksi Ibu Ranti menanamkan modalnya sebesar 350 juta rupiah secara tunai. Berarti kalau secara tunai itu dalam bentuk uang dan ada lanjutannya nih. Dan sebuah alat percetakannya senilai 175 juta rupiah untuk membuka usaha percetakannya. Nah, kita harus mengidentifikasi dulu dan juga menganalisis akun-akun apa saja yang akan terpengaruh. Tadi kan katanya Ibu Ranti menanamkan modalnya sebesar 350 juta rupiah dengan secara tunai. Berarti kita masukkan, oke, tapi kita tanggalnya dulu. Tanggal 1 bulan 11 tahun 2022. Nah, kan tadi ada uang tunai. Berarti kalau menanamkan modal itu akun yang berpengaruh pertama itu adalah kas sebesar 350 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 350 juta rupiah. Terus tadi kan ada lanjutannya dan sebuah alat cetakan senilai 175 juta rupiah. Nah, ini kan alat berarti masuk di akun peralatan sebesar 175 juta. Nah, tadi kan katanya modal awal. Di akun yang di sini di modal akan berpengaruh. Hmm. Tadi kan yang secara tunai ada 350 juta rupiah dan juga peralatan sebesar 175 juta rupiah kalau diuangkan. Berarti di sini kita tambahkan menjadi 525 juta rupiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 525 juta rupiah. Langsung kita masuk ke transaksi selanjutnya. Di tanggal 2, ini Ranti Printing menyewa sebuah ruko 2 lantai dengan harga 54 juta rupiah untuk 1 tahun ke depan. Nah, untuk 1 tahun ke depan ini berarti ini namanya akun yang berpengaruh akan kan menyewa. Berarti kan membayar. Berarti akun yang berpengaruh pertama itu kas, yang mana kas ini akan berkurang sebesar 54 juta rupiah. Oke, kita biar nggak keliru, tanggal 2 bulan 11 2022. Nah, tadi kan menyewa atau membayarkan sewa sebesar 54 juta rupiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 54 juta rupiah. Terus untuk 1 tahun ke depan. Nah, kalau untuk 1 tahun ke depan berarti akun yang berpengaruh selanjutnya itu ada di sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Ini sewa dibayar di muka ini kan 54 juta rupiah juga. Ini akunnya kita kredit ya, 54 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 54 juta. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Masih di tanggal 2 juga. Kita bikin dulu tanggalnya supaya nggak keliru. Tanggal 2 bulan 11 2022. Oke, kembali ke transaksi. Transaksi ini, Ranti Printing membeli 3 buah mesin printer dengan merek Pixma 96560 untuk mencetak undangan seharga 10 juta rupiah. Namun, baru dibayar sebesar 5 juta rupiah secara tunai. Sisanya akan dilunasi bulan depan. Nah, akun yang berpengaruh selanjutnya, yang pertama itu, ingat ya, ini kan ada 3 buah printer seharga 10 juta rupiah. Maka printer itu masuk ke peralatan atau perlengkapan nih. Ya, benar sekali itu masuk ke peralatan.
Kenapa? Itu masa pakai printer lebih dari 1 tahun sebesar 10 juta rupiah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 juta rupiah ini sudah. Terus, tadi kan katanya namun baru dibayar 5 juta rupiah secara tunai. Otomatis akan mengurangi kas kita ini sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 5 juta rupiah ini. Nah, terus, kan katanya sisanya akan dilunasi bulan depan. Nah, berarti kalau sisanya akan dilunasi bulan depan, itu berarti kita ngutang. Kita ngutang sama toko ininya, printer. Berarti akun yang terpengaruh selanjutnya itu adalah utang usaha sebesar 5 juta rupiah. 5, 2, 3, 4, 5. Oke, ini XXX. Pagar-pagar ini karena kurang lebar ya. Ya. Lanjut ke transaksi berikutnya. Setelah tanggal 2 itu ada di tanggal 3. Nanti printing membeli berbagai perlengkapan usaha percetakannya seharga 45 juta. Hmm, perlengkapan perlengkapan usaha berarti ini udah pasti ya akan berpengaruh di perlengkapan. Bentar. Oke. Akun yang berpengaruh ada dua. Yang pertama kan membeli. Membeli itu berarti kita mengeluarkan uang sebesar 45 juta rupiah. Maka otomatis akun yang berpengaruh itu ada di kas. Oke, biar di tanggal 3 tadi ya. Tanggal 3 bulan 11 tahun 2022. Membeli berbagai perlengkapan. Membeli itu berarti kita mengeluarkan uang sebesar 45 juta, itu 2, 3, 4, 5, 6. 45 juta rupiah. Terus katanya kan perlengkapan. Otomatis kan perlengkapan kita bertambah nih. Berarti 45 juta. 45 juta rupiah. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Setelah tanggal 3, oh tetap di tanggal 3. Oke. Ini kan kurang jelas ya gambar ininya. Nah, Ibu Ranti mewawancarai 7 orang lulusan DKV sebagai calon karyawan di Ranti Printing dan memutuskan 3 orang yang terbaik untuk mulai bekerja besok di Ranti Printing. Kesepakatannya gaji mereka per bulan 3 juta rupiah per orang. Nah, ini kan mewawancarai. Ini tuh transaksi atau kejadian bisnis, hanya saja ini tuh bukan berpengaruh di keuangan atau ini transaksi non keuangan. Jadi tidak usah kita masukkan ke persamaan dasar akuntansi. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Itu ada di tanggal 4. Kita sedikit turunkan ya. Oke, tanggal 4. Ranti Printing membayar biaya iklan di BETV sebesar 2 juta rupiah untuk penayangan iklan di BETV tersebut. Oke, membayar ini berarti kita akan mengurangi kas kita. Kas kita sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 4 ya. Bikin tanggal 4. Tanggal 4 bulan 11 tahun 2022. Kas kita berkurang sebesar 2 juta rupiah. 2, 3, 4. Nah, kas ini kan berkurang untuk membayar iklan. Terus akan ada akun yang berpengaruh selanjutnya nih. Akun yang berpengaruh selanjutnya yaitu di beban. Oke, beban iklan ya. Bebannya itu sebesar 2 juta. Oke, 2 juta selesai. Mari kita lanjut ke transaksi berikutnya. Setelah tanggal 4 itu ada oke, tetap di tanggal 4. Menerima 10 pesanan spanduk seharga 2 juta rupiah yang sudah dibayarkan. Oke, ini tuh agak gimana ya? Kita ganti soal saja yang ini ya. Menerima uang supaya mudah dipahami, menerima uang sebesar 10 juta rupiah. Memang uang sebesar 10 juta rupiah atas jasa percetakan yang telah diselesaikan. Oke,
Ini tanggal 4, kan kita menerima uang sebesar 10 juta rupiah nih atas jasa percetakan yang telah kita selesaikan. Maka kalau kita menerima uang itu berarti akan berpengaruh di kas, Pak sudah pasti karena kita menerima uang. Kita masukkan dulu di tanggal 4 ya. Tanggal 4 bulan 11 tahun 2022. Kita menerima uang sebesar 10 juta rupiah nih tadi kan. Sorry. 10, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terus, tadi kan menerima uang. Kalau kita menerima atas jasa, itu berarti akan masuk ke pendapatan. Oke, kita masuk ke pendapatan ya. Pendapatan, mana nih pendapatan? Ini dia, di pendapatan sebesar 10 juta juga. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus, kita langsung ke transaksi berikutnya. Setelah tanggal 4 itu ada tanggal 5. Tanggal 5 bulan 11 tahun 2022. Kita baca dulu transaksinya. Telah menyelesaikan pesanan baliho sebesar 10 juta rupiah, baru dibayar oleh pelanggan 7.500.000 dan akan dibayar 2 minggu kemudian. Oke, berarti kita nih kan baru dibayar sama pelanggan tuh kan 7.500.000 tuh. Berarti kita akan kas kita nih bertambah sebesar 7.500.000. 7.500.000. Oke, 7.500.000. Terus ini kan 7.500.000. Terus katanya kan akan dibayar 2 minggu kemudian. Berarti kan tadi kan dari 10 juta. Berarti kita punya piutang nih 10 juta dikurang 7.500.000 itu kan 2.500.000. Berarti piutang kita ada 2.500.000. 2.500.000. Nah, kan ini udah tertulis nih, telah menyelesaikan pesanan baliho sebesar 10 juta. Walaupun masih belum dibayar seluruhnya, itu harus tetap kita akui sebagai pendapatan. Maka akun yang berpengaruh selanjutnya adalah pendapatan lah. Ini kan kok pendapatan ini salah ya? Ini harusnya di sini. 10 juta. 3, 4, 5, 6. Nah, ini salah ini, bukan di sini. Oke, bukan 10 juta. 10 juta juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Itu ada di tanggal. Nah, setelah tanggal 5, itu ada di tanggal 7 ya. Ibu Ranti mengambil uang sebesar 7.500.000 untuk membayar arisan dan membeli tas baru. Kalau kita mengambil, itu otomatis uang kita berkurang. Nah, karena ini untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan Ranti printing, berarti ini termasuk ke dalam pengambilan pribadi atau prive. Kita masukkan dulu, ini ada di tanggal 7 bulan 11 tahun 2022. Ini kan tadi kurangnya itu ada 7.500. Nah, terus tadi ada price juga ya, akan berpengaruh di price karena ini mengambil untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan Ranti printing, maka akan berpengaruh di price ke sebelah sini 7.500.000. Oke. Lanjut ke transaksi berikutnya. Ini kurang besar, jadi kita besarin dulu ya, guys. Ranti Printing menerima uang sebesar 2.500.000 atas jasanya mencetak undangan pernikahan klien. Menerima uang itu berarti kas kita bertambah. Terus kan kita atas jasa ya, berarti pendapatan akan berpengaruh di kas dan juga pendapatan. Oke, ini tanggal 9. Tanggal 9 bulan 11 tahun 2022. Kan menerima uang sebesar 2.500.000, maka kita bikin 2.500.000, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5.
Kan karena kita menyelesaikan jasa itu berarti akan berpengaruh pada pendapatan kita. Oke, masuk pendapatan. Lanjut ke transaksi berikutnya setelah tanggal 9 itu Ranti Printing membeli stok untuk kertas undangan seharga 1 juta rupiah. Berarti ini kalau kertas itu termasuk ke perlengkapan. Ini kan kita kita bikin dulu tanggalnya ya supaya nggak keliru. Tanggal 10 bulan 11 tahun 2022. Ini berpengaruh. Tadi kan membeli stok untuk kertas, berarti maka kas kita akan berkurang senilai 1 juta. Ya, 4, 5, 6, 1 juta ya. Terus kan perlengkapan. Salah ini ada tanda. Oke, karena kan kita membeli, otomatis kas kita akan berkurang. Walaupun kas kita berkurang, tapi perlengkapan kita akan nambah sebesar 1 juta. 4, 5, 6. Oke, nambah 1 juta. Terus lanjut ke transaksi berikutnya. Oke, ini ada di tanggal 15. Tanggal 15 itu membayar biaya pemasangan iConnect yaitu WiFi ya sebesar Rp250.000. Kita pindahkan dulu tanggalnya. Tanggalnya itu tanggal 15 bulan 11 tahun 2022. Membayar itu berarti kas kita akan berkurang sebesar 250.000. 250 itu 23. Oke, 250.000. Ini kan otomatis kan kalau kita pemasangan itu kan kita mendapatkan manfaat ya. Maka akun yang berpengaruh itu di beban. Sejajar nggak nih? Salah. Kita kecilin dulu ya. Agak kurang nampak. Bentar ini kelewat. Mana nih? 250. Tuh, 23. 50.000. Besarkan aja nggak apa-apa. Hmm. Hmm. 250.000. Lanjut ke transaksi berikutnya. Setelah tanggal 15 itu ada tanggal 18. Tanggal 18 itu mendapatkan pinjaman dari Bank BRI sebesar 100 juta rupiah. Nah, mendapatkan pinjaman otomatis kas kita bertambah sebesar 100.000 rupiah. Maka di sini tanggal 18 bulan 11 tahun 2022. Kas kita bertambah sebesar 100 juta. 100 ya 4,6 nih nambah. Terus kan kita tuh utang ya, utang ke bank. Jadi tuh utang usaha kita tuh nambah juga. Mana nih utang? Oh, ini utang usaha. Ini nih utang usaha nih 100 juta. 100 tuh 2 3 4 5 6. Nggak nampak. Kita pindahkan dulu. Nah, nih. Nah, kita lemkan supaya 100 juta itu kelihatan. Lanjut nih transaksi berikutnya. Oke. Berikutnya itu ada di tanggal 21. Hmm, kita menerima uang sebesar 202.500.000 dari Cindycorp karena telah menyelesaikan pesanan brosur iklan. Because berarti tanggal kita bikin tanggalnya 21 bulan 11 tahun 2022. Tadi uangnya nambah 2.500.000 kan? Ya 2.500.000. 1, 2, 3. Hmm. Lalu ini menerima uang. Oke. Berarti kan karena telah menyelesaikan pesanan, berarti itu kan kita memberi jasa kan? Maka yang berpengaruh selanjutnya itu adalah pendapatan. Mana nih kita hitung, mana nih pendapatannya? Mana kamu pendapatan? 2.500.000 ya. Hmm, ini dia. Salah. Bentar. Benarkah di situ? Nah, pendapatannya 2.500.000.
500 itu 23. Oke, 2.500.000. Lanjut lagi, kita ke transaksi berikutnya. Tadi tanggal 21, sekarang eh, setelah tanggal 21, nih, ada tanggal 22 telah menyelesaikan jasa percetakan senilai 9 juta rupiah, di mana 7 juta rupiah telah diterima uangnya, sedangkan sisanya dilunasi awal bulan depan. Hmm, menyelesaikan. Menyelesaikan berarti pendapatan ya. Oke. Ini kan 9 juta. Pendapatan kita itu udah diakui sebesar 9 juta. Kita bikin dulu tanggal 22 bulan 11 tahun 2022. Ingat ya, pendapatan tadi sebesar 9 juta. Oke, 9 juta. Oke, benar. 9 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 9 juta. Kita identifikasi selanjutnya. Tanggal 22 menyelesaikan di mana 7 juta rupiah telah diterima uangnya. Kalau 7 juta telah diterima, berarti ini akan berpengaruh pada kas sebesar 7 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 juta rupiah. Lalu, ini kan telah diterima uangnya, sedangkan sisanya dibayar di bulan depan. Berarti kita harus mengurangi 9 juta dikurangi 7 juta, itu berarti 2 juta. Maka akun yang berpengaruh selanjutnya adalah piutang sebesar 2 juta. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Lanjut di tanggal berikutnya, tanggal 24, membayar listrik, air, dan telepon untuk bulan November tahun 2022 sebesar Rp1.500.000. Hmm. Membayar ini berarti pengaruhnya udah pasti dikas ya. Membayar berarti kita mengeluarkan uang. Kita bikin dulu tanggalnya 24 bulan 11 tahun 2022 sebesar 1.500.000. Oke. Jadi kan kita membayar listrik, air, dan telepon. Maka akun yang berpengaruh selanjutnya tuh beban. Bebannya tuh di sini sebesar 1.500.000. Ini berpengaruh pada beban karena kita udah merasakan manfaat dari air, listrik, dan telepon itu sendiri. Mhm. Lanjut setelah tanggal 24 itu ada di tanggal 27. Kita masukin dulu tanggal 27 bulan 11 tahun 2022. Tanggal 27 itu menerima uang cetak undangan pernikahan yang kurang besar. Hmm, hmm, yang telah diberikan kepada Nyonya Wahyuni. Kan kita menerima uang masukan di kas sebesar 100.750.000. 1, 2, 3. Oke. Kartu selanjutnya itu adalah pendapatan. Juta 750.000. 1, 2, 3. Transaksi berikutnya itu ada di tanggal 29. Tanggal 29 bulan 11 tahun 2020. 2022. Terus menerima pembayaran piutang baliho yang telah diselesaikan 2 minggu lalu. Kalau menerima, astaga, kan membayar itu ulang-ulangan. Membayar 1.500.000 otomatis mengulang. Oke. Tanggal 29 itu menerima pembayaran piutang baliho yang telah diselesaikan 2 minggu lalu sebesar 2.500.000. Kalau menerima itu berarti kita masuknya di kas sebesar 2.500.000. 2, 3, 4, 5. Lanjut ke ulang menerima pembayaran piutang. Oh, berarti piutang kita tuh ngurang sebesar 2.500.000 sama seperti kas 2.
Lanjut ke transaksi terakhir tanggal 30 bulan 11 itu membayar gaji karyawan. Bikin tanggal 30 bulan 11 tahun 2022. Di sini kan di transaksinya itu membayar gaji karyawan Ranti Printing untuk bulan November tahun 2022 sebesar 9 juta. Kalau kita membayar itu berarti akun di kas kita itu nilai di kas itu akan berkurang sebesar 9 juta rupiah. 9 2 3 4 5 6. Oke, ini kurang. Terus itu akan berpengaruh juga pada beban. Beban kita juga sebesar 9 juta. 9, 2, 3, 4, 6. Kita lihat hasil 620 eh sorry, 623 juta. Ini tidak balance. Berarti ada kesalahan. Kita cek dulu satu-satu di mana letak kesalahan. Oke. Mana ada? Mana ya? Tanggal di tanggal 54 di tanggal 2 54 juta menyewa sebuah ruko. Menyewa ini berarti salah berarti. Menyewa itu berarti kita membayarkan uang, maka kas kita akan berkurang 4. Ini salah, ini harusnya tidak dikurangi. Juta 54, 5 juta, 45, 2 juta, 10 juta, 45, 2 juta, tanggal 4. Sebenarnya sebesar 2 juta, salah tulis 2 juta, kesalahan. Berarti akun di sini pengaruh itu itu 2 juta juga. Salah, 2 juta. 2 juta. 2 juta terus 7.500.000 kredit. 2.500.000, 1 jutanya dikurangi 250.000, 100 juta, 100, 2.500.000, 2 juta, oke, 1 juta. Nah, ini. Salah rumus. 64 juta, 46, 40 juta. Salah rumus. Kita tambahkan dulu. Kita tambahkan manual. Ini tuh hasilnya tuh 2 juta. Itu 2, 3, 4, 5. Itu 2 juta. Terus yang ini tuh hmm,
piutang usaha itu utang usaha keluarnya itu nggak pakai tanda ini. Mhm. Maret 25, 27, 2 juta, 20 ini 2 juta, 10 juta, 2 juta 500, 2 juta 500, 250 ribu. 2, 10, 19. Wih, itu hmm, seharusnya, oh, ini sama dengan ini tambah ini. Sama dengan ini harus tambah ini, tambah lagi ini, tambah lagi ini, tambah ini, terus tambah. Hmm, udah ternyata salah rumus. Maka hasil balance-nya itu atau hasil seimbangnya itu sebesar di bagian eh, di bagian di bagian aset itu sebesar 637.500.000 rupiah. Di sebelah ekuitas dan liabilitasnya itu sebesar 637.500.000 rupiah. Maka hasilnya itu sudah balance. Oke, selesai untuk pembahasan kita hari ini. Nantikan di pertemuan selanjutnya bersama saya lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.